Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah 41. Kali ini kita membahas terkait fungsi. Jadi, terkadang kita menemukan fenomena keseharian seperti ini. Jadi, ada besaran atau nilai sesuatu itu bergantung pada besaran atau nilai yang lain. Contohnya adalah berat badan seseorang dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Artinya ketika T sama dengan 1, itu berat badannya itu sekian. Katakanlah 40 kilo. Pada T sama dengan 2, bisa saja beratnya menjadi 45 misalkan. Kemudian T sama dengan 3 misalkan, itu beratnya jadi 48. Dan seterusnya gitu. Jadi berat badannya itu bergantung kapan waktunya begitu. Nah, 40, 45, atau 48 itu kita notasikan B1, B2, B3 seperti itu. Di mana B1 itu merupakan berat badan waktu T1, kemudian B2 itu ada berat badan waktu T2, kemudian B3 itu adalah berat badan pada waktu T3. Dan itu berapa berat badannya itu tergantung dengan waktu. Jadi besaran atau nilainya bergantung pada nilai yang waktu, bergantung nilai yang lain, begitu ya. Nah, ini contohnya fungsinya. Jadi dari waktu ke waktu ke waktu, itu ternyata grafiknya cenderung ke atas. Makin menggendut ceritanya ya. Nah, ini berbeda-beda. Berapa beratnya? Tergantung kapan waktunya. Nah, ini adalah salah satu contoh grafik. Dan ini yang disebut dengan grafik fungsi. Case-nya apa? Berat badan. Begitu ya. Nah, sehingga dari situ kita tarik contoh yang lain. Misalkan ada perusahaan ingin mengetahui berapa keuntungan perusahaan berkaitan dengan tingkat produksinya. Gitu. Nah, berarti keuntungannya itu bergantung dengan berapa produksinya. Produksi pertama, keuntungannya berapa? Keuntungannya sesuai dengan produksi pertama. Produksi kedua, keuntungannya berapa? Sesuai dengan produksi yang kedua. Begitu. Jadi, itu suatu kuantitas itu tergantung dari kuantitas yang lain. Nah, itu adalah definisi dari fungsi. Dari dua contoh itu, berat badan dan terkait keuntungan terhadap produksi, disitulah kita definisikan bahwa fungsi F adalah sebuah aturan korespondensi yang menghubungkan setiap objek X dari suatu himpunan yang disebut dengan domain dengan nilai Fx dari himpunan lain yang disebut dengan range. Baik. Oke, jadi menghubungkan apa? X ya, yang disebut dengan domain dengan satu nilai Fx yang disebut dengan range. Begitu ya. Nah, kalau misalkan kita membahas teknik industri, tidak jauh-jauh dari input, proses, dan output. Nah, inputnya ini adalah domainnya, kemudian prosesnya bagaimana fungsinya, outputnya adalah range-nya, seperti itu. Input, proses, output. Kalau di industri, ini raw material. Kemudian fungsi itu ada bagaimana raw material ini diproses, input ini diproses sehingga menghasilkan Fx atau output dari proses. Gitu. Satu nilai input terhubung dengan satu nilai output. Tapi bisa saja ada beberapa nilai input itu bisa terhubung ke nilai output yang sama. Misalkan fungsinya dia misalkan absolut X. Nah, ini nilainya itu misalkan 4. Nah, domainnya itu bisa min 2, bisa 2. Jadi, beberapa nilai input itu dapat terhubung pada nilai output yang sama.
Seperti itu. Bisa jadi. Nah, ini adalah contoh ilustrasi fungsi pemetaan elemen A ke elemen B. Bisa saja seperti ini. Ya. Jadi ini memetakan antara elemen himpunan A ke himpunan B. Dari X ke Fx. Begitu. Nah, outputnya antara Fx dan X ini itu unik di sini. Nah, harus ada satu nilai output yang dihubungkan. Misalkan, contoh lain ya, di supermarket itu ada barang X dengan harga jual Y. Setiap barang itu pasti ada nilai jual tertentu. Nilai jualnya si X itu Y. Misalkan kita sebut saja roti sandwich, harganya 5.000 ya. Roti sandwich harganya 5.000. Tapi bisa jadi barang yang lain itu harganya juga 5.000. Contohnya misalkan yang 5.000 contohnya sabun cuci piring, harganya ternyata 5.000 juga. Begitu. Walaupun setiap barang itu punya harga yang unik, tapi bisa jadi barang yang lain kebetulan harganya sama. Begitu ya. Nah, ini adalah ilustrasi fungsi. Ini terhubung satu persatu, tapi ini ternyata ada dua garis yang menghubungkan. Begitu. Nah, ini ada contohnya jika seperti ini. Begitu. Nilainya bisa jadi sama. Nah, so fungsi itu apa? Fungsi aturan yang memetakan atau memasangkan siap bilangan X dari sebuah himpunan dengan tepat satu elemen Fx ke dalam himpunan satunya. Misalkan yang tadi A dihubungkan dengan himpunan ke B. Begitu. Dinotasikan demikian. F, A, B. F adalah fungsi yang memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota B. A ini disebut dengan domain atau daerah fungsi. Nah, ini range-nya atau nama lainnya adalah codomain atau daerah kawan fungsi F-nya. Begitu. Nah, fungsi itu dapat dinyatakan dalam 4 cara. Yang pertama adalah verbal atau kata-kata. Contoh, biaya pengiriman paket C bergantung pada beratnya. Gitu. Jadi itu adalah salah satu aturan ekspedisi yang dinyatakan dengan kata-kata untuk menentukan biayanya bergantung dengan berat. Biaya paketnya bergantung dengan berat paketnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berupa numerik atau tabel nilai. Jadi contohnya, populasi penduduk Indonesia dalam juta itu bergantung waktunya, bergantung tahunnya. 2010 sekian, 240 juta. 2014 ternyata 258 juta. 2018 itu ternyata 270 juta dan seterusnya. Itu adalah contoh untuk menyatakan fungsi dalam bentuk numerik. Nah, yang ketiga adalah dengan visual atau grafik. Nah, ini contohnya, ini jarak, ini waktu. Nah, jarak yang ditempuh bergantung pada waktu. Jadi, waktunya 2, jaraknya 2, waktunya 4, atau 4, dan seterusnya ini sama ya. Ternyata ada datar dulu baru naik gitu. Jadi ini adalah contoh menyatakan fungsi dalam bentuk grafik. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan cara aljabar atau rumus eksplisit. Misalkan, luas daerah lingkaran A bergantung pada jari-jari R, sehingga rumusnya adalah A sama dengan PR kuadrat. Setiap nilai R berhubungan dengan nilai A. Nah, ini yang akan sering kita bahas. Begitu ya. Baik, ini adalah
contoh-contoh fungsinya. Jarak, nilai pH berdasarkan hari, ini tadi jarak berdasarkan jam, kemudian ini adalah jumlah orang berdasarkan waktu, kemudian disposable income dan consumption berdasarkan tahun. Begitu. Nah, tadi kita sudah membahas domain dan kodomain. Domain itu daerah asal, ya. Fungsi F mendapat nilai. Kalau kodomain atau fungsi tujuannya itu range atau daerah hasil atau fungsi F. Domain itu misalkan himpunan dari A, kodomain misalkan himpunan dari B. Gitu. Dan ini anggota-anggotanya adalah nilai yang diperoleh dari fungsi F. Begitu ya. Nah, misalkan terdapat fungsi Y sama dengan fx, variabel X ini independen karena dia tidak bergantung siapa-siapa. Sementara Y atau fx ini merupakan variabel dependen karena bergantung dengan nilai X-nya. Begitu. Nah, untuk menentukan suatu fungsi secara lengkap harus ditentukan domainnya. Jadi domainnya harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, taunya gimana? Caranya adalah mengevaluasi apakah ada batasan pada si domain, pada si independen variabel. Begitu. Oke, kita masuk ke bentuk fungsi. Bentuk fungsi itu bisa eksplisit, bisa implisit, bisa parametrik. Eksplisit itu variabel bebas dan terikatnya itu terpisah. Jadi dia X kuadrat, X. Jadi dia terpisah. Begitu. Ini sendiri-sendiri. Tapi kok implisit itu tidak terpisah. Jadi dia ada kaitannya. F, X, Y. Dan dia ada X, Y, ada komponen X-nya. Itu implisit. Nah, kalau parametrik itu relasi antara variabel bebas dan terikat disajikan dalam persamaan menggunakan parameter. Jadi misalkan X dan Y. X ini adalah fungsi terhadap waktu dari F, Y ini fungsi G terhadap waktu G, ya kan? Dimana T ini sebagai parameter. Begitu. Contohnya ada dua fungsi X dan Y. X itu rumusnya 2T plus T kuadrat, Y itu rumusnya T kuadrat minus 2T. Di mana T ini sebagai parameter. Itu adalah bentuk-bentuk fungsi. Ada eksplisit, implisit, dan parametrik. Nah, kita masuk ke contoh. Tentukan domain dan range dari fx akar dari 25 minus x kuadrat. Masih ingat, domain itu adalah nilai-nilai x sehingga fx ini bernilai real. Dengan hasil fx-nya ini. Gitu. Syaratnya adalah 25 minus x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Tidak boleh kurang dari 0 karena dia nggak menghasilkan solusi. Begitu. Jadi domainnya adalah 25 minus x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Oke, masih ingat rumus pertidaksamaan? Ini kita pindahkan ke kanan. Lalu kita balik, karena dibalik, dia tanda bacanya jadi dibalik. Gitu. Jadi x kuadrat kurang dari sama dengan 25. Karena dia berupa kuadrat, dia bisa minus 5, bisa 5. Sehingga range-nya diperoleh seperti ini. Sehingga domainnya adalah minus 5 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Dapatnya ini. Begitu. Nah, contoh yang lain. Tentukan apakah grafik fungsi yang terbentuk merupakan simetris atau tidak dan tentukan interseptnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ada fungsi gx di mana fungsi adalah x kuadrat minus 25 per x min 5. Masih ingat rumus persamaan? Ini intersept ya, kurang. Nah, x kuadrat minus 5 per x min 5 ini kita akarkan jadi x min 5
kali X plus 5 dibagi X min 5. Ini dicoret, ketemu X plus 5 sama dengan 0, berarti X-nya adalah minus 5. Titik potongnya adalah minus 5. Nah, titik potong ini membantu untuk grafik fungsi. Artinya titik potong minus 5 ini menghasilkan Y, atau GX, itu menghasilkan jadi 0. Begitu. Nah, kemudian dari sini kita jadi tahu domainnya. Begitu. Oke, kita melanjutkan soal ini. Mohon maaf tadi terputus. Jadi, kita sudah mendapat titik potong di grafik, yaitu X sama dengan minus 5. Ini yang menghasilkan, ini yang menghasilkan nilai G, X, fungsinya itu sama dengan 0. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa bentuk soal ini adalah fungsi pecahan. Penyebut, kan pokok pecahan kan di atas namanya pembilang, di bawah namanya penyebut. Penyebut jika nilai dimasukkan X-nya itu tidak boleh sama dengan 0 hasilnya. Karena sesuatu dibagi 0 itu adalah tidak terhingga, sehingga kita susah untuk mendapatkan jawaban. Itu, karena tak terbatas. Gitu. Nah, biar jadi 0 bawahnya, berarti kan ini 0, biar jadi 0, ini X-nya sama dengan 5. Ya kan? Jadi domainnya tidak boleh sama dengan 5. Ini yang menjadi prasyarat domain. Begitu. Nah, ngomong-ngomong masalah grafik, ini kita sudah masuk ke area grafik ya. Nah, kita bahas terkait grafik fungsi. Grafik fungsi itu dengan domain A adalah himpunan dari semua pasangan terurut X, fx, di mana X merupakan anggota dari A. Grafik fungsi f merupakan himpunan semua titik X, Y pada bidang X, Y, sehingga X berada dalam domain F dan Y sama dengan fx. Jadi di sini dia X, di sini Y. Ini disebut bidang XY karena di sini sumbu mendatarnya X, sumbu vertikalnya adalah Y, ya kan? Dan X ini adalah domain dan Y ini atau fungsi dari X, fx, itu merupakan kodomain atau range. Begitu. Nah, ini kemudian keluar nih grafiknya yang merupakan fungsinya. Nah, untuk membuat grafik fungsi, kita harus menentukan nilai X dan nilai Y. Nah, sesuai dengan rumusnya, ya, kita masukkan aja X-nya, Y-nya, mana yang mengenolkan, gitu kan. Oh, yang mengenolkan ini harga 0 ya. Kemudian didapat grafik demikian. Gitu. Nah, contoh lain, misalkan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Mana yang mengenolkan? Ini kan masih ingat nggak persamaan? Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Ini bisa begini kan? X plus 2, X plus 1. X plus 1 berarti biar 0, ini minus 2. X sama dengan minus 1. Nah, jadi ini titiknya di sini yang biar 0. Nah, kemudian dicari titik-titik yang lain. Begitu. Misalkan ini jadi titik di sini berarti minus 1,5 misalkan. Kemudian dicari titik-titik yang lain. Ketika X-nya 0 ya, berarti Y-nya itu sama dengan 2 di sini. Begitu. Jadi dicari dari rumus ini, dicari harga 0-nya, kemudian dicari yang lain-lain yang memudahkan untuk membaca grafiknya. Nah, ada lagi rumus seperti ini, akar dari 1 minus X kuadrat. Nah, sama seperti yang tadi ya, itu cari titik-titiknya yang menolkan gitu. Oh, dia nolnya di minus 1 dan 1 gitu.
Kemudian jika X-nya 0, oh berarti hasilnya 1. Jadi diperoleh bentuk setengah lingkaran seperti ini. Kemudian contoh yang lain adalah 1 per X. Nah, kita masukkan saja semuanya. Ternyata diperoleh demikian, 1 per X. Kemudian, bagaimana kalau minus 1 per X? Oh, ternyata seperti ini, hampir sama. Bedanya apa sih? Bedanya dia di kuadran ini dan ini. Kalau yang satunya itu di sini dan sini. Oh, begitu bedanya gitu. Kemudian kita masuk ke nilai maksimum dan minimum. Jadi ada nilai maksimum dan nilai minimum. Dari masing-masing nilai maksimum dan minimum ini ada yang relatif atau lokal, ada juga yang absolut atau global. Nah, lokal itu gimana? Misalkan, ya, apakah suara saya terdengar? Semoga terdengar ya. Saya ulang sedikit. Jadi, nilai maksimum dan minimum itu bisa kita temukan pada grafik. Dan pada grafik itu, nilai minimum atau maksimumnya bisa bersifat relatif atau lokal, bisa juga bersifat absolut atau global. Contohnya, kita lihat grafik ini. Nah, nilai ini adalah nilai minimum. Nilai ini adalah nilai minimum. Ya. Dari titik ini dan titik ini, yang paling minim yang mana? Oh, ini. Yang paling minimum disebut dengan global minimum. Sementara yang tidak terminimum itu disebut lokal minimum. Atau ini disebut relatif minimum, ini disebut absolut minimum. Begitu juga untuk yang maksimum. Kita cek. Misalkan di sini dia tertinggi. Oh, dia berarti global maksimum atau absolut maksimum. Sementara yang tinggi yang lain, tapi tidak lebih tinggi dari yang global maksimum, ini disebut dengan relatif maksimum atau lokal maksimum. Begitu ya, simpel kan? Oke, kemudian berikutnya adalah fungsi ganjil genap. Jadi perhatikan bentuk fungsi ini. Ya, fungsi ini artinya apa? Untuk semua nilai X, grafik simetri terhadap sumbu Y, lihat ini. Ini dia positif kan? Nah, ini yang disebut dengan fungsi genap. Sementara lihat ini ada negatifnya. Nah, ini disebut dengan fungsi ganjil. Oke, begitu ya. Baik, terkait fungsi akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjelaskan dan semoga bermanfaat.